Saya ingin ke Pak Hermawi Taslim, apakah betul pertemuan ini menunjukkan bahwa wah udah cocok nih, udah klop ini, udah cocok harga, udah deal harga dan ada negosiasi. Apa kemudian ini dinegosiasikan? Apakah berkaitan dengan posisi di kabinet atau mungkin ada hal-hal lain Pak Hermawi Taslim kira-kira? Tadi saya hadir dalam pertemuan di atas, pertemuan yang terbatas itu. Seperti saya katakan tadi, ini silaturahmi antara dua sahabat biasa, tidak ada negosiasi, tidak ada urusan cocok harga segala macam. Tapi mereka sependapat tentang beberapa hal. Yang pertama, perlunya silaturahmi elit lebih sering. Kebersamaan, persatuan di antara pemimpin itu penting. Yang kedua, tantangan-tantangan ke depan adalah kemiskinan, kemelaratan, kebodohan. Itu mereka sama-sama sependapat dan sama-sama bertekad untuk memerangi itu. Jadi tidak sejauh yang dijelaskan oleh Pak Umum tadi. Saya hadir tadi pertemuan sampai ke bawah, sampai konferensi pers saya hadir. Ini bukan pertemuan deal-dealan, ini pertemuan silaturahmi. Tapi karena dua tokoh politik jadi bisa ditafsirkan macam-macam. Dan tafsir-tafsir yang seperti itu sah-sah saja, itu biasa saja. Biasa saja. Demikian saya kira. Pak Hermawi, tapi interpretasi beragam dari masyarakat, Pak. Di tengah mungkin hasil dari KPU sudah keluar, tapi kan proses gugatan dari Amin ke MK, begitu juga dari 03 juga ke MK. Apakah kesannya ini masih elok, Pak, dalam koridor dinamika politik yang sekarang jadi terjadi? Begini, tafsir publik bisa macam-macam. Justru kita bisa ke MK setelah ada ketetapan KPU. Kita mau gugat ketetapan KPU. Tadi saya bilang di tim Amin itu ada 12. Ada 12 lawyer Nasdem dan ikut dalam pendaftaran. Justru MK itu ada untuk menggugat keputusan KPU. Jangan dibalik-balik. Kalau selama KPU belum memutuskan sesuatu, enggak mungkin ada orang ke MK. Dan itu biasa saja. Biasa saja orang yang ke MK itu adalah orang yang menggugat keputusan KPU, baik dia perorangan sebagai caleg, maupun dia sebagai partai, maupun dia sebagai paslon pilpres. Orang ke KPU, orang ke MK itu setelah mendapat keputusan KPU. Ya Pak Hermawi, tapi agak bingung. Ya Pak Hermawi. Ya, Pak Hermawi, tapi gini, orang kan di luar juga melihat, masyarakat mungkin juga sedikit bingung melihat. Hari ini bertemu Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh buka puasa bersama bareng, rencananya juga Pak Anies Baswedan akan hadir di sana. Tapi kemarin kita melihat bahwa Nasdem pun bahkan mempersiapkan 12 lawyer dan timnya dari Anies Imin pun mereka juga melaporkan ini ke MK, mengajukan gugatan kepada MK. Jadi sebenarnya itu sudah ikhlaskah dengan hasil pemilu yang katanya ya udah kita terima bersama-sama, kita jalin lagi silaturahmi atau gimana Pak? Jadi kan bingung, satu sisi kayaknya nggak ikhlas nih, satu sisi lagi tapi kayaknya udah solid. Tafsir publik itu sah-sah saja. Yang saya mau mengatakan, orang baru bisa ke MK kalau ada keputusan KPU. Jadi kita Nasdem itu bagian dari tim Amin yang 12 orang tadi, bukan untuk mengurus perkara Nasdem. Yang mengurus perkara Nasdem ada lagi, yang 12 orang itu adalah gabungan bersama tim Amin. Ya. Nama saya juga ada di situ. Kalau Anda lihat surat kuasanya ada. Dan itu biasa. Kita menggugat keputusan KPU. Jadi termohon di situ KPU. Kalau ada pihak lain nanti pihak terkait namanya. Kita namanya pemohon. KPU namanya termohon. Tidak ada sebenarnya kalau publik diadvokasi dengan lebih baik, dicerdaskan lebih baik, tidak ada kebingungan. Karena Pak Surya dalam konferensi pers ketika menyatakan menerima hasil KPU, beliau mengatakan upaya kami mencari kebenaran, mencari keadilan tidak akan pernah berhenti. Sinergisitas kami dengan civil society, dengan para guru besar, dengan media massa tetap terjalin rapi. Itulah misi kita ada untuk mencari kebenaran. Jadi tidak ada dikotomi di situ. Saya ulangi lagi, tadi kemarin pagi ketika tim Amin mendaftarkan gugatannya di MK itu di antaranya ada pengacara Nasdem yang memang bergabung dengan tim Amin. Ini paralel, tidak ada. Bukan berarti kalau kita sudah terima keputusan KPU lalu kita diam saja. Semua upaya yang diberikan oleh konstitusi selalu kita tempuh. Demikian menurut saya. Pak Hermawi, saya tadi meminjam kata dari Mas Hoirul Umam, gercep
Nasdem begitu gercep padahal pelantikan masih bulan Oktober 2024 Prabowo Subianto ini? Kalau gercep itu salah satu ciri restorasi. Kalau Anda baca pembukaan ya deklarasi manifesto Partai Nasdem yang dulu dibacakan oleh Anies ketika Ormas Nasdem didirikan, salah satu cirinya adalah kecepatan untuk bertindak. Kita bisa buka file bagaimana peristiwa Jawa Barat yang mencalonkan RK, itu Nasdem juga yang tercepat. Jadi memang Nasdem selalu mengambil momentum awal dan itu menjadi ciri khas kami. Goalsnya apa sih kalau ngambil momentum awal dengan setelah diumumkan hasil dari KPU tadi? Goalsnya apa? Itu sudah menjadi ciri kami. Kami rapat begitu. Jadi keputusan KPU itu kami tunggu 1 hari dari pagi sampai malam. Kita nobar bersama-sama. Pernah terhenti karena salah baca dan seterusnya. Setelah itu kita susun siaran pers. Pak Surya membacakan untuk tidak menciptakan banyak tafsir. Selama ini kan Pak Surya selalu bicara oral. Kemarin itu beliau membacakan semua. Membacakan teks secara utuh, beliau baca sendiri. Jadi ini bagian dari eksistensi Nasdem, selalu menjadi yang tercepat, selalu menjadi yang terdepan dalam proses pengambilan keputusan. Saya ke Mas Hoirul Umam. Mas Umam, apakah betul gercep atau gerak cepat ini sudah mengarah apakah posisi Nasdem nanti di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan? Kesanakah sinyalnya, Mas Umam? Saya berani bertaruh dengan Pak Hermawi kalau misalnya soal ini. Tapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hermawi, sudah ada pertemuan visi, persamaan ide, itu adalah sebuah sinyal sekaligus kode keras yang kemudian bisa kita tebak, bisa kita prediksi bahwa itu akan menjadi sebuah pintu bagi masuknya manuver Nasdem untuk berada di kubu Prabowo ke depan. Dan ini tampaknya sudah terkonfirmasi dari sejumlah pihak. Adapun kemudian langkah-langkah secara hukum melalui PHPU di Mahkamah Konstitusi, termasuk juga ikhtiar yang masih belum tentu kejelasannya melalui angket di DPR, rasa-rasanya itu adalah sebuah bagian dari face saving strategy atau strategi menyelamatkan muka dalam konteks bagaimana kemudian menjaga sentimen supaya kemudian tingkat ketidakpuasan termasuk juga kekecewaan publik terhadap manuver yang dilakukan, karena bagaimanapun juga setiap manuver pasti ada konsekuensi. Nah, apa yang dilakukan ini adalah bagian dari menavigasi supaya kemudian manuver itu tidak menghasilkan kekecewaan atau output yang negatif ke depan. Nah, adapun kemudian pintu ini semakin terbuka karena bagaimanapun juga statement dari Pak Prabowo tentang rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah sebuah terminologi yang sebenarnya ini merupakan derivasi lain dari upaya untuk membuka politik akomodasi. Dalam konteks ini, politik akomodasi mutlak juga dilakukan oleh Pak Prabowo. Karena praktis dari koalisi 02, akumulasi kekuatan suaranya praktis baru 42-45%. Sementara untuk pemerintahan baru, supaya bisa menjalankan sebuah proses pemerintahan yang lebih stabil, di parlemen tidak diganggu, maka praktis pengalaman dari Presiden SBY, pengalaman dari Presiden Jokowi di fase awal, setidaknya dibutuhkan 60% penguasaan kekuatan politik di parlemen supaya tidak terjadi turbulensi yang memadai atau dinamika yang justru tidak produktif. Nah, ini yang kemudian membuka ruang negosiasi, membuka ruang kompromi. Di satu sisi Pak Prabowo membutuhkan itu, di sisi lain Nasdem rasa-rasanya juga sangat membutuhkan itu sebagai bagian dari wealth defense strategy itu. Nah, oleh karena itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini manuver Nasdem sepihak ataukah kemudian Nasdem sama sekali juga tidak memberikan sinyal belok kiri kepada PKB dan PKS. Kalau ini sepihak, maka wajar kalau PKB dan PKS barangkali ada yang merasa ditinggalkan oleh Nasdem. Oke, baik. Terima kasih Mas Hoirul Umam. Terima kasih juga Pak Hermawi sudah berbincang bersama kami. Selamat sore semuanya.